Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katika, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjan Marga Telang, UPBJJ Palembang. Di sini saya akan melakukan praktikum ekosistem darat. Sebelum kita melakukan praktik, saya akan menjelaskan dulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hidup dan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, serta penguraian. Sedangkan abiotik terdiri dari bahan organik, anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua ekosistem yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Baik, kita langsung saja praktik ya. Yang pertama kita akan menuju ekosistem. Kita akan mengamati komponen biotik yang terdiri dari tumbuhan dan hewan. Yang pertama ada pohon mengkudu. Yang kedua ada pohon kelapa. Dan yang ketiga ada pohon pisang. Terus juga di sini ada rumputan. Keempat tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses perkembangannya. Selain itu, kita juga akan mengamati beberapa hewan, yaitu di sini ada semut, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada kutu putih, yang keempat ada kupu-kupu merbabu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya kita menuju ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada pohon jagung, yang keempat terdapat tumbuhan putri malu, dan yang kelima ada pohon tebu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada siput, selanjutnya ada semut, yang ketiga ada kadal, yang keempat terdapat belalang, dan yang kelima terdapat capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulannya yaitu dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah,
menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur dan komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.